Ulama terdahulu itu sangat peduli dengan media. Makanya Imam Ghazali karangannya banyak. Bagaimana kok bisa begitu? Karena media penyebar ilmu zaman itu yang paling tepat adalah membuat buku. Karena beliau sadar dakwah sehingga bagaimana pesan-pesan kebaikan itu bisa nyampe kemana-mana. Sehingga karangannya banyak. Sampai kita bayangkan, kalau seandainya Imam Ghazali hidup zaman ini, kayaknya yang punya Google itu adalah Imam Ghazali. Karena peduli mereka dengan menyampaikan pesan kebaikan. Sehingga jangan monoton sebagai santri, sebagai ustadz, itu jangan sampai tidak ngerti pentingnya sarana prasarana teknologi ini. Memang Anda wahai para ustadz tidak harus belajar internet, tidak harus belajar bagaimana memasang antena televisi atau radio, nggak perlu. Maksud kami sesuai dengan prinsip dakwah yang pertama, semua orang harus merasa menjadi juru dakwah. Dan setelah orang semuanya merasa menjadi juru dakwah, jika Anda ketemu pakar berkumpul bersama Anda, jadi satu kekuatan dakwah. Seperti itu. Jadi kami rindu para juru dakwah, para ustadz-ustadz itu juga berkembang. Seperti contoh saja di Al-Bahjah. Ini tanda syukur kepada Allah kami sampaikan. Ada Anda mungkin. Kami rindu Anda saat ini pesantren, Anda kiai. Kami ingin pesantren Anda juga berkembang begitu. Dengan bermacam-macam model untuk mentransfer ilmu. Di sini kita bermacam-macam kita tekuni. Pesantren seperti ala pesantren, iya itu asasnya. Karena ilmu diambil dengan cara itu. Seperti ini para santri. Belajar seperti biasa. Akan tapi kita mencoba media radio. Karena media radio juga masih ada pendengarnya. Dan pendengar dan media radio itu bisa masuki sebuah tempat yang susah dimasuki oleh manusia. Karena perkumpulan-perkumpulan televisi. Kita mencoba menghadirkan televisi. Dan apapun sarana prasarana yang sekiranya bakal bisa memindah pengetahuan, maka harus kita ambil. Dan itu bukan berarti saya harus belajar ilmu televisi, ilmu radio, ilmu apapun. Maksud kami apa? Jika semua umat ini, para perindu perjuangan ini, ghirahnya berjuang semangat semacam ini, secara otomatis akan tergeser program-program yang tidak baik dari orang-orang yang hidupnya untuk membuat kehancuran, kerusakan di muka bumi. Sebab mereka yang membuat kerusakan di muka bumi dengan televisinya, dengan dunia mayanya ini, mereka juga berpikir untuk maju. Kenapa yang kita berdakwah tidak berpikir untuk maju? Hampir setiap saat mereka membuat apa istilahnya yang namanya konten atau apa saja yang sekiranya punya daya tarik. Dan kita dalam dakwah pun juga begitu. Kita punya manhajiyah, kita punya cara yang baik sesuai dengan petunjuk baginda Nabi, tapi terus berkembang. Harapan kami semacam itu. Maka itu tidak bisa dengan sendiri, harus bersama-sama. Maka kami seru pada Anda yang mendengar suara ini, ayo kita bergabung bersama-sama. Begitu juga pesantren Al-Bahjah contoh, kita buat contoh. Harapan kami semua pesantren maju. Dan kami makanya kalau kami duduk dengan para ustadz-ustadz muda, saya bisa berjam-jam untuk beri motivasi agar bangkit dan agar bisa mereka. Karena kalau dakwah itu sama-sama maju, ringan umat ini, ringan dakwah ini. Di sana ada ustadz berkembang, di sana ustadz berkembang, di sana ustadz berkembang. Marak dakwah. Dan nanti nggak level deh, nggak masuk deh, saling dengki, saling benci sama juru dakwah, terus nggak masuk dalam pembahasan. Nanti akan kita bahas di terakhir itu kendala dakwah. Kendala dakwah itu munculnya manusia-manusia unik. Dakwah kok saling hasut, bagaimana? Membangun umat kok saling benci. Tapi ada, itulah yang mengherankan. Nanti akan dibahas. Jadi Anda wahai para asatid, para ulama, ayo kita maju dong. Sama-sama dong. Nggak boleh ada yang tertinggal dong. Kalau tiba-tiba besok ada pondok di samping Al-Bahjah ini, ada sebuah pondok pesantren yang besar maju, kita bangga, senang, alhamdulillah. Ada yang nangani umat Nabi.